Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Luar binasa, Timur Tengah sekarang lagi panas-panasnya. Amerika versus Iran panas, kemudian Israel versus Hezbollah yang ada di Lebanon juga lagi panas guys. Jadi Israel baru-baru ini membombardir pertahanan daripada Hezbollah. Wow, luar binasa, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menang? Siapa dulu yang mulai gara-gara? Jadi, di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya, disclaimer-nya. Karena kalau saya perhatikan di media sosial itu, pendukung Israel mengatakan, oh yang salah itu adalah Hizbullah, ya. Kemudian pendukung Iran mengatakan, atau ya warga Konoha itu rata-rata mengatakan, oh yang salah itu sebenarnya Israel, ya. Gara-gara Israel tuh, ya nyari gara-gara. Ya, bukan gara-gara Hizbullah mah kan menanggapi serangan daripada Israel ya. Jadi simpang siur di media sosial ya. Tergantung keberpihakan. Masalah ini semakin rumit, semakin runyam karena apa? Karena masalah ini dibawa-bawa agama. Jadi guys, kita sebagai kaum intelektual harus berpikir rasional. Jadi please tinggalkan dulu agama ya. Bukan berarti saya mengatakan agama itu nggak penting ya. Artinya kita harus sekuler gitu ya. Kita sekuler itu bukan berarti membenci agama ya, tapi memisahkan agama dengan perang yang ada di Lebanon ini. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita membenci agama itu kalau kita sekuler? Enggak, netral ya. Jadi jangan bawa agama dulu ya. Please ya, teman-teman yang mau agama gitu ya, teman Kristen maupun teman Muslim ya, jangan bawa agama dulu ya. Biar apa? Biar netral gitu ya. Kalau kita bawa agama, masalahnya nggak bakal selesai ya. Nah, bagaimana dengan tanggapan Amerika? Apakah Amerika mendukung Israel? Apakah Iran itu sebenarnya mendukung Hizbullah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi saya akan bongkar di video ini, saya tidak akan berpihak pada siapapun, siapa yang salah, siapa yang benar, saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Dan setelah saya riset, saya menemukan sesuatu hal yang jarang dibongkar. Apa itu? Jadi guys, ternyata baru-baru ini pasukan Israel membombardir Lebanon. Yang dibombardir itu bukan negaranya, tapi yaitu Hizbullah. Hizbullah itu apakah didukung oleh Lebanon? Enggak. Hizbullah itu sama seperti ormas gitu ya, ormas yang dipersenjatai gitu ya, proksi daripada Iran gitu ya. Apakah ada hubungan Hizbullah dengan Iran? Yes, ya. Menurut data seperti itu ya. Ada aliran dana, walaupun pasukan Hizbullah itu ya bukan orang Iran gitu, tapi ada aliran dana. Itu artinya secara tidak langsung mereka membantu ya. Kemudian bagaimana dengan Israel? Apakah Israel ini sudah melumpuhkan Hizbullah? Ya, secara overall sudah dilumpuhkan gitu ya. Apakah ini disetujui oleh pemerintahan Lebanon? Lebanon sebenarnya ya kalau saya perhatikan di sini seperti main di dua kaki ya. Kadang mereka mendukung Israel, kadang mereka mendukung Hizbullah. Jadi nggak jelas gitu ya. Kemudian apakah yang salah itu Israel atau Hizbullah ya? Jadi ada yang mengatakan yang mulai dulu itu kan Hizbullah, yang mulai dulu itu kan Israel, bukan Hizbullah. Hizbullah kan cuma menangkapi. Dulu kan sudah pernah ada serangan tuh ya tahun 82. Pokoknya dibongkar semuanya gitu ya. Ada berbagai macam spekulasi. Tapi gini guys ya. Kita bahas masalah ini dari sudut pandang rasional. Jangan bawa agama dulu ya. Mulai dari abad ke-7 atau di bawah abad ke-7 deh ya. Sebenarnya mereka ini udah konflik. Sudah konflik ya. Jangankan sekarang, dari dulu juga udah konflik antara orang Israel dengan Hizbullah belum ada saat itu ya. Hizbullah itu sekitar tahun 80-an lah gitu ya. Sebelum 80-an sudah ada sebenarnya konflik antara Palestina dengan Israel ya. Sudah berkecamuk gitu ya. Nah, kenapa mereka ini sering konflik? Apa alasannya? Kenapa warga Konoha itu terlibat gitu? Apa alasannya? Warga Konoha itu terlibat karena apa? Karena warga Konoha itu menganggap bahwa ini perang agama. Nggak ada hubungan dengan agama.
kebetulan orang Timur Tengah itu sedikit-sedikit bawa agama gitu ya. Misalnya ya perang bawa agama gitu. Ya kemudian menghancurkan orang lain bawa dalil, bawa kitab suci ya seperti Ayatollah Ali Khamenei. Orang-orang Timur Tengah gitu kalau ribut tuh mereka bawa agama. Kenapa mereka bawa agama? Karena mereka itu sangat gini ya guys ya. Agama di Timur Tengah itu menyatu dengan budaya, dengan tradisi, dengan semua hal. Ya, sehingga apa? Sehingga agama itu nggak bisa lepas dari apapun ya. Mau berantem kayak, mau ribut kayak, mereka selalu bawa agama gitu. Itu tradisi orang-orang Timur Tengah dari zaman dulu ya. Ya, sama halnya Israel juga seperti itu ya. Mohon maaf, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Semua orang Timur Tengah itu rata-rata seperti itu ya. Nggak semua ya, tapi maksudnya sebagian besar ya. Jadi agama Islam, agama Yahudi di Timur Tengah itu sama seperti agama di Nusantara ya, menyatu dengan budaya agama Sundawitan, agama Kaharingan, agama Parmalim, Kejawen dan sebagainya itu menyatu dengan budaya. Sehingga apa? Sehingga susah dipisahkan gitu ya. Kalau mereka ribut ya mereka pasti pakai baju adat gitu ya. Baju adat orang Timur itu apa ya? Pakai sorban gitu ya, pakai baju ya seperti baju Muslim gitu ya. Jadi kalau mereka perang, mereka pakai itu, pakai baju adat gitu ya. Itu baju adat mereka. Sehingga kita itu menganggap bahwa oh ini perang agama. Enggak, ini bukan perang agama. Enggak ada hubungan dengan agama gitu ya. Jadi kita itu sebenarnya terperangkap gitu ya. Kita tuh terseret gitu ya. Karena kita menganut agama tertentu gitu ya. Kita menganggap bahwa agama Timur Tengah itu adalah agama kita gitu ya. Sehingga kita ketarik gitu ya. Ini enggak ada hubungan dengan agama. Ini murni perebutan wilayah, perebutan kekuasaan gitu. Sudah berlapis-lapis sebenarnya. Ini permasalahan politik ya, perebutan wilayah, perebutan kekuasaan, dan mereka bawa agama gitu. Kenapa mereka bawa agama? Apa alasannya? Ya karena itu paling enak gitu ya. Kalau kita perang itu bawa agama kan kita dapat dukungan orang banyak gitu ya. Seluruh dunia akan mendukung. Buktinya warga Konoha terpengaruh kan. Kemudian selain itu, alasan selanjutnya, karena kalau mereka ini, ya saya tidak mengatakan semua ya, disclaimer ya. Kalau misalnya mereka ini berantem, orang Timur Tengah ini, ya mereka biasanya memasukkan ya dendam mereka gitu ya. Kalau misalnya mereka benci terhadap suku tertentu ya, orang-orang Timur Tengah ini biasanya mereka akan menuliskan gitu ya di manual book ya, di kitab suci dan lain sebagainya. Biasanya mereka akan menuliskan. Tujuannya apa? Tujuannya biar dendam ini diturunkan. Ya, itu dari sudut pandang antropologi ya. Jadi kalau mau bantah pakai data. Itu dari sudut pandang antropologi gitu ya. Sehingga kita ikut kena getahnya gitu ya. Sebenarnya kita ngurusin seperti ini nggak ada untungnya. Apa untungnya bagi kita gitu? Kita harusnya lebih fokus pada Nusantara gitu. Kita gotok-gotokan gitu ya. Antara agama A, agama B, gotok-gotokan gitu. Padahal nggak ada hubungan dengan agama gitu. Yang untung siapa? Yang untung mereka gitu ya. Mereka berebut wilayah gitu ya. Kemudian kalau misalnya mengatakan, oh ini kan permasalahan agama, lu nggak bisa gitu dong ya. Wong mereka dulu perang itu bawa agama kok, ya kita harus ikut dong. Makanya berkali-kali saya mengatakan agama itu kan menjadi rumit kalau sudah seperti ini ya. Kalau sudah gabung dengan budaya gitu, sangat rumit sekali gitu. Dan biasanya orang yang beragama itu tendensius ya. Karena kita tendensius ya, bias gitu. Sehingga kita pro-proan gitu ya. Padahal saya itu nggak pro-proan sama siapapun, nggak pro-proan gitu. Ya, jadi tradisi orang Timur Tengah itu ya mereka itu sangat suka menuliskan ya sesuatu hal ya, perang misalnya, kebencian mereka di dalam buku ya, baik buku manual, buku apapun itu ya. Sehingga ini diturunkan gitu ya. Bagaimana dengan Israel? Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang mulai perang itu kan Palestina bukan Israel ya dari zaman dulu gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu gitu. Tapi sebelum itu sebenarnya mereka udah ribut gitu ya. Kenapa Timur Tengah itu sering ada keributan? Dari secara geografis antropologi, karena Timur Tengah itu kan gersang ya. Sehingga apa? Sehingga kalau mereka memperebutkan sumber daya itu ya harus gontok-gontokan dulu gitu, ribut dulu, berantem dulu gitu ya. Dan asal usul kenapa di Timur Tengah itu salah satu agama yang munculnya agama yang paling berpengaruh di dunia, agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam itu kan paling berpengaruh di dunia ya. Karena apa? Karena faktor persaingan juga gitu. Jadi agama itu muncul karena apa?
Karena ya secara antropologi ya, bukan dari secara agama ya. Ini saya tidak bahas dari sudut pandang keyakinan, tapi secara antropologi. Muncul supaya apa? Supaya kita punya teman untuk kalau misalnya nih kita diserang orang lain, kita punya teman gitu ya. Jadi semacam partai politik. Agama itu kan secara antropologi bisa dikatakan partai politik zaman purba. Jadi zaman dulu tuh belum ada partai-partai, belum ada Demokrat, Republik dan sebagainya. Yang ada apa? Agama gitu ya. Mereka butuh komunitas gitu ya. Mereka butuh sesuatu wadah untuk menyatukan mereka gitu. Itu udah sudut pandang antropologi ya. Kalau misalnya mengatakan, oh agama nggak seperti itu kok, enggak. Karena gini ya, agama itu kan keyakinan ya. Berkali-kali saya mengatakan agama itu keyakinan, kepercayaan ya, belief ya. Apa sih definisi daripada belief? Belief itu kita percaya suatu hal walaupun suatu hal itu tidak terbukti secara nyata. Ini dari sudut pandang definisi kamus bahasa Inggris ya, bukan KBBI ya. KBBI beda lagi gitu ya. Ini saya ngambil dari sudut pandang kamus bahasa Inggris. Belief adalah kepercayaan, sesuatu yang kita percaya walaupun itu tidak terbukti secara langsung dan tidak terbukti secara ilmiah. Jadi bagaimana mungkin kita membela antara Hizbullah maupun Israel kalau agama itu sebatas keyakinan gitu. Jadi please lah bagi yang nonton video ini ya, kaum intelektual itu harus bisa berpikir rasional, berpikir tenang gitu ya. Lebih baik kita fokus pada negara kita gitu ya, fokus pada bangsa kita, membangun bangsa kita supaya negara kita maju gitu ya. Karena kalau saya perhatikan akhir-akhir ini ya di media sosial ada banyak ya orang berantem ya, kubu-kubuan gitu ya. Saya nggak mau seperti itu ya. Itu akan merusak bangsa kita gitu ya. Kemudian selain itu yang mempengaruhi itu ya, kalau saya perhatikan ya, perang ini sebenarnya terjadi karena kita itu berpikirnya itu tidak rasional. Coba kalau kita berpikir rasional, maka perang ini nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi, baik Palestina maupun Israel nggak bakal terjadi ya. Jadi saya tidak memihak di sini ya. Perang ini tidak akan muncul kalau kita berpikirnya itu logis gitu ya. Nah, permasalahannya kan konflik orang-orang Timur Tengah ini kan dibawa-bawa ke agama gitu. Kan agama itu kan sesuatu hal yang tidak logis ya. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu tidak logis, pasti banyak yang marah-marah kan. Karena kembali ke keyakinan kita itu, bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak percaya dengan agama ya. Gini ya, saya masih yakin bahwa Tuhan itu ada dari sudut pandang agama ya. Saya masih yakin dengan agama. Tapi, walaupun saya yakin dengan agama, dengan Tuhan, saya tidak pernah mengatakan Tuhan saya yang paling benar gitu. Karena saya mengerti definisi daripada agama. Definisi daripada agama itu, belief itu adalah sesuatu hal yang kita percaya walaupun tidak terbukti secara ilmiah. Namun orang-orang Timur Tengah itu mencampurkan belief mereka, keyakinan mereka terhadap perang. Sehingga permusuhan mereka ini nggak bakal selesai gitu. Lalu, apakah permusuhan yang ada di Timur Tengah ini akan selesai kalau tidak dipisah dengan agama? Ya, bisa selesai. Tapi itu akan susah sekali ya. Kecuali agama itu hilang. Bukan berarti saya mengatakan agama itu harus dihilangkan ya. Kecuali agama itu hilang, nggak ada lagi. Ya, kalaupun mereka berantem ya berantem dari sudut pandang politik gitu ya. Berebutan wilayah itu. Jangan bawa-bawa agama ya. Warga Konoha kasihan gitu ya. Berantem di media sosial. Karena apa? Karena kubu-kubuan gitu. Ya, saya tidak membela siapapun di sini ya. Jangan berpikir saya pro terhadap Israel ya. Enggak. Jadi perang yang ada di Timur Tengah ini sebenarnya perang yang sangat rumit sekali ya, pelit sekali ya. Bisa ditarik ke sana kemari ya. Agama itu kan bisa ditarik-tarik ya sebenarnya. Seperti karet gitu ya, ditarik ke utara, ke selatan. Bisa gitu ya. Itu rumitnya kalau suatu perang itu sudah digabung dengan agama. Bisa ditarik-tarik ke semua hal gitu ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual harus sadar bahwa agama itu adalah keyakinan gitu ya. Namanya keyakinan, kita tidak bisa mengatakan keyakinan yang paling benar ya kan. Agama itu kan bisa dikatakan nggak logika ya. Kalau agama itu logika, maksudnya keseluruhan ya. Dalam agama juga sebenarnya ada yang logika gitu ya. Seperti misalnya kalau kita berbuat jahat masuk neraka gitu ya. Berbuat jujur masuk surga, itu kan logika sebenarnya. Tapi sekitar 80% kan nggak logika ya. Ada banyak hal dalam agama itu yang tidak bisa dilogikakan gitu. Seperti misalnya ada nabi tertentu gitu ya, di agama Konoha gitu ya, membelah lautan. Apakah itu bisa dilogikakan? Nggak bisa. Apakah ini keyakinan? Yes, dari sudut pandang keyakinan ini
saya yakini, ya dari sudut pandang keyakinan, dari sudut pandang logika, ya dari sudut pandang rasional, dari sudut pandang ilmiah, itu nggak bisa diilmiahkan. Bukan berarti saya mengatakan itu dongeng, no, no. Gue nggak mengatakan seperti itu. Tapi keyakinan, kepercayaan. Ya, agama-agama Nusantara juga seperti itu. Kejawen kepercayaan, ya agama-agama lokal juga kepercayaan gitu. Permasalahannya kita itu nggak, mohon maaf ya, bukan saya sih paling paham ya. Kita nggak mengerti definisi daripada keyakinan itu. Sehingga kita menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar gitu. Padahal kita nggak mengerti gitu ya, apa definisi keyakinan. Kayaknya ada yang salah gitu ya. Penulisan KBBI pengertian daripada keyakinan. KBBI mengatakan bahwa keyakinan itu benar gitu ya. Nah, di situ nggak ada tulisan walaupun tidak terbukti secara langsung ya atau secara ilmiah. Kalau belief ya atau keyakinan perpercayaan dari kamus internasional, kamus bahasa Inggris itu tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Nah, bagaimana dengan perang yang ada di Timur Tengah ini antara Israel dengan Hizbullah ini? Siapa yang menang? Kekuatan militer siapa yang paling hebat, yang paling tinggi? Berdasarkan data ya, ini lagi-lagi kita bicara pada data ya. Peringkat kekuatan militer Israel itu jauh di atas daripada Hizbullah gitu ya. Jadi ini perang nggak berimbang sebenarnya. Harusnya kita tiru gitu ya. Kenapa mereka punya teknologi yang maju gitu ya? Harusnya itu yang kita tiru gitu. Supaya apa? Supaya kita jadi negara maju gitu ya. Daripada gotok-gotokan gitu ya. Kenapa Amerika teknologinya bagus gitu ya. Itu harusnya kita tiru gitu ya. Supaya apa? Supaya kita produktif ya. Jangan berdebat di ranah keyakinan gitu. Bagaimana dengan Amerika? Ya seperti biasa Amerika itu sebenarnya Amerika itu nggak pengen ya Timur Tengah itu bergejolak. Tapi ya kalau untuk keamanan ya Amerika tidak ada hak melarang Israel gitu ya. Asal jangan perangnya sampai meluas gitu ya, sampai perang nuklir dan sebagainya. Itu yang dihindari oleh Amerika. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.